Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mata kuliah pengolahan citra, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Di dalam pertemuan yang kelima ini kita akan membicarakan mengenai format citra dan struktur data untuk citra. Format file citra adalah bitmap yang pertama, graphic interchange format, portable network graphic, joint photographic export code, take image file format, portable gray map, dan flexible image transport system. File citra selalu diawali dengan header yang berisi informasi tentang data citra dan bagaimana cara membaca citra. Ini membaca citra ya. Kebanyakan header diawali dengan signature, ini header ya, atau magic number yang dalam hitungan byte ya, deretan byte mengidentifikasi format file tersebut. Nah, portable gray map merupakan format yang populer untuk citra grayscale 8 bit per pixel. 8 bit per pixel. Kemarin kita lihat ya, pixel adalah picture element, di mana dalam satu pixel tersebut terdapat satu intensitas warna yang dimana kalau kita jabarkan lagi, yaitu adalah ukurannya adalah 8 bit. Masih satu keluarga dengan portable gray map, ada portable bitmap yang digunakan untuk citra biner, di mana dalam satu bit ini per pixelnya, tapi kalau grayscale 8 bit ya per pixelnya. Ada portable pixel map untuk citra berwarna yang memiliki size 24 bit per pixel. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya apa? Kalau saudara hanya memiliki 1 bit per pixel, dia hanya menyimpan rentang nilainya terbatas. Tetapi kalau dia semakin besar bitnya dalam per pixelnya tersebut, menyimpan nilai warnanya, otomatis dia memiliki ketajaman warna, memiliki rentang warna yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan nanti efeknya adalah mengenai kontras warna, kecerahan warna, kejelasan gambarnya, maksudnya seperti itu ya. Sehingga semakin bitnya semakin besar, otomatis ketajaman picture-nya atau gambarnya juga semakin bagus. Di sini magic number-nya ASCII binary, extension-nya ini PPM, PGM, PPM. Color-nya ini adalah rentang nilainya 0 sampai 1. Sedangkan yang color ini 0255, 0255. Nah, Pak, kok sama nilainya? Diingat, ini adalah grayscale yang memiliki satu layang pandang gitu ya. Tapi kalau ini RGB yang memiliki 3 vektor ya. Vektor red, green, dan blue. Dimana kalau digabungkan dia memiliki karakteristik citra berwarna. Minggu lalu kita sudah membahas itu ya, mengenai bagaimana citra berwarna itu terbentuk dari red, green, dan blue, seperti itu ya. Contoh format PBM ukuran citra ini apa ini? Ini nulisnya J ya. Nah, ini ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia putih itu adalah 0 nilainya, tapi kalau hitam itu adalah 1. Nah, ini citra yang terbentuk ya. Oke. Kalau PGM, nah ini ukuran citranya 24, ada 7, jumlah level keabuannya 15. Kalau nulisnya VIP, nah ini VIP nih tulisannya VIP. Nah ini deret keabuannya semakin nilainya semakin besar, putihnya, nah ini ya, putihnya semakin lebih terang, seperti itu ya. Contoh format PPM untuk citra berwarna. Nah ini 255 yang kotak atas. Ini ada 1 2 3
3, 4 ya. Citra yang terbentuk seperti ini. Format file BMP dikenal juga dengan nama file citra bitmap atau Device Independent Bitmap (DIB) file format. Ini merupakan format citra yang baku untuk sistem operasi Windows dan OS. Tidak dimapatkan atau dikompres ya. Dimapatkan itu dikompres. Dikompres berarti nanti ukurannya semakin kecil. Nah, ini format file BMP ini tidak dikompres seperti itu. Kekurangannya otomatis memorinya besar, penyimpanannya besar karena tidak dikompres. Kelebihannya kualitas citranya lebih bagus daripada citra terkompresi. Citra format BMP ada 3 macam, yaitu citra biner, citra berwarna, dan citra hitam putih atau grayscale. Struktur file citra ada header bitmap, header berkas, header bitmap, informasi palet, dan data bitmap. Apa fungsinya? Di sini ada 14 byte untuk header berkas, di mana di sini menyimpan informasi tentang file. Kalau header bitmap menyimpan informasi detail tentang citra bitmap tersebut. Informasi palet mendefinisikan informasi warna RGB yang digunakan jika bit per pikselnya kurang dari 8. Data bitmap mendefinisikan nilai-nilai pikselnya. Itu penjelasan mengenai struktur file citra BMP. Header berkas panjang sama dengan 14 byte. Dimana di sini, nah ini penjelasannya ya. Byte 1 ke 2 panjangnya 2 byte, 3, 6 adalah 4 byte. Di sini adalah signaturnya, ukuran berkas, reserve, dan offset ke awal data bitmap. Ini keterangan untuk setiap panjang dari byte tersebut. Jadi kalau kita ambil, Pak, kenapa ukurannya harus 14 byte dan lain sebagainya. Kalau di awal nih ya, 14 byte, 12 byte, ini maksudnya seperti apa? Karena dia memiliki nama-nama byte-nya tersendiri, dimana nanti fungsinya dia berbeda-beda. Header bitmap versi lama dari Microsoft Windows ada 12 byte. Ini versi lamanya. Sekarang versi baru dari Windows ya, ini tahun 2021 ya, dari tulisan Pak Rinaldi Munir ini saya mengambilnya. Nah, ini apa bedanya? Lah, ini 40 byte, otomatis dia jumlah warna yang digunakan otomatis resolusinya semakin lebih banyak. Nah, ini setiap byte-nya ya untuk kegunaannya seperti itu. Ini adalah versi dari IBM yang memiliki OS 2. Nah, informasi palet warna terletak sesudah header bitmap panjangnya 0 sampai 124. Informasi palet warna dinyatakan dalam suatu tabel RGB. Setiap entry pada tabel terdiri atas 3 buah field, red, green, dan blue. Untuk citra grayscale, red, green, dan blue-nya itu sama nilainya. Jadi hanya satu vektor saja. Tapi kalau citra berwarna memiliki 3 vektor red, green, dan blue. Penyimpanan data bitmap di dalam berkas disusun terbalik dari bawah ke atas dalam bentuk matriks yang berukuran height kali width, panjang dan lebarnya, seperti itu ya. Baris ke-0 pada matriks data bitmap menyatakan data pixel di citra baris terbawah, sedangkan baris terakhir pada matriks menyatakan data pixel di citra baris teratas. Untuk citra berwarna dengan 8 bit per pixel, data bitmap ini menyatakan indeks ke palet warna. Jumlah kombinasi warna yang dihasilkan adalah 2/8 yang memiliki nilai 256 warna. Pada contoh ini, warna pixel pertama dinyatakan oleh entry baris kedua pada palet warna. Untuk citra true color 24 bit, tadi ada 8, 16, dan 24 ya. Tidak ada palet warna, nilai RGB langsung diuraikan di dalam data bitmap. Setiap elemen data bitmap panjangnya 3 byte, masing-masing byte menyatakan komponen R, red, green, dan blue B. Pada contoh ini, gambar ini, pixel pertama memiliki R20, red 20, green 19, birunya adalah 21. Pixel kedua memiliki 24, 24, 23,
seterusnya. Nah, itu ya. Setiap elemen data bitmap panjangnya 3 byte. Itu maksudnya seperti itu. Citra TrueColor disebut juga citra 16 juta warna karena ia memiliki perpangkatan 2 kali 24 sehingga memiliki rentang nilai intensitasnya warnanya itu semakin besar sehingga penyimpanannya otomatis juga semakin besar juga nanti. Pada citra 24 bit real image atau tricolor ini 1 pixel sama dengan 24 bit yang terdiri dari vektor 3 itu red, green, dan blue sepanjang 24 bit masing-masing 8 bit untuk setiap komponen. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 24 bit. Satu pixelnya ini ya. Nah, ini. Index image GIF adalah salah satu indeks image. Citra berformat GIF ini terdiri dari sebuah palet warna, color map, dan sebuah matriks yang nilai elemennya menyatakan indeks ke sebuah baris di dalam palet. Palet adalah matriks M kali 3. M kali 3 itu maksudnya apa ini? Nah, citra berwarna ya. Bertipe floating point dengan nilai di dalamnya yaitu 0 dan 1. Untuk citra dengan 200 warna maka map berukuran 256 kali 3. Yang artinya 3 ini adalah dari citra berwarna, yaitu terdiri dari red, green, dan blue. Tiap baris dalam palet menspesifikasikan komponen red, green, dan blue. Warna sebuah pixel adalah kombinasi setiap komponen red, green, dan blue pada baris palet tersebut. GIF cocok untuk menyimpan grafik yang hanya memiliki beberapa warna, seperti diagram, logo, dan kartun. Ada juga animated GIF yang disusun oleh beberapa frame. Nah, ini gambar apa ini? Lukisan ya. Gambar ini nilai pixelnya adalah 5, menunjuk ke baris kelima dari palet. Nilai komponen pada baris kelima adalah red 0,2. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baris kelima ya. Greennya 0,0627 dan B sekian, itu artinya warna pada pixel berwarna 5 bernilai 5 merupakan kombinasi dari ketiga warna ini, red, green, dan blue. Nah, jadi 5 ini dibentuk berdasarkan nilai red, green, dan blue seperti ini sehingga menghasilkan nilai 5. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini animated GIF-nya contohnya seperti itu ya. Kenapa bisa bergerak ini? Ya karena dia menyimpan berapa ya tadi? Nah, ini adalah JPG, adalah format citra terkompresi dengan metode kompresi yang LUCI, yaitu Discrete Consent Transform. Ukuran filenya lebih kecil daripada file BMP tetapi dengan kompensasi penurunan kualitas secara visual. Kualitas citranya itu secara visual menurun. Ekstensinya itu ya JPG atau JPEG. Format citra umum untuk kamera digital mendukung citra grayscale 8 bit dan citra berwarna 24 bit. Variannya adalah JPEG 2000 yang menggabungkan lossless dan lossy compression. Portable Network Graphic merupakan format citra yang free, ya ini memiliki sifat sumber terbuka atau open source, universal sehingga dapat digunakan secara luas di internet. Dibuat sebagai alternatif format GIF. Di sini adalah sifatnya lossless compression, mendukung citra terindeks dengan palet 8 bit, 24 bit true color dan 48 bit true color. Format raw image ini adalah citra mentah, format citra yang tidak mempunyai format spesifik, hanya berisi informasi ukuran citra, tinggi, lebar atau M kali N. Data bitmapnya seperti itu. Tuh M kali N. Citra mentah ini dapat disimpan di dalam file teks dalam format ASCII, umumnya untuk grayscale 8 bit per pixel. Baris pertama menyatakan ukuran citra M kali N, ada 9 baris, 9 apa ini 9 baris dan 11 kolom ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 kolom, 9 baris dan 11 kolom. Setiap nilai pixel dipisahkan dengan spasi.
struktur data untuk citra digital. Sekarang kita masuk ke pembahasan struktur data dalam citra digital. Di dalam kuliah ini, nah ini kalau ini dari kuliahnya Pak Rinaldi Munir ya, tapi kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Citra direpresentasikan sebagai matrik. Untuk citra 256 derajat keabuan, nilai setiap elemen matriknya adalah bilangan bulat di dalam selang 0 sampai 255. Pak, kan sampai 256. Lah 0 ini dihitung. Kalau kamu menghitung dari 1, otomatis sampai 256. Tapi ini 0 dihitung sehingga nanti jaraknya atau 256 keabuannya nilainya dari 0 sampai 255. Itu semua berjumlah 256 derajat keabuan. Digunakan unsigned char untuk menyatakan tipe elemen matriksnya. Untuk citra yang berukuran M kali M, deklarasi fungsinya sebagai berikut. Nah ini F unsigned charnya, maksimum tinggi citra dan lebar citra M kali N, 500 kali 100. Umumnya ukuran citra tidak diketahui sebelum running program karena program itu struktur data yang cocok untuk citra adalah pointer. Di dalam bahasa C, elemen larik A ekivalen dengan A tambah I. Ini bahasa C ya, ini bahasa C. Tapi kita tidak belajar bahasa C, kita belajar bahasa Python. Dimana di dalam Python langsung kita menggunakan larik atau array di sini. Kita menggunakan tipe data list untuk meng-create array tersebut. Matriks dapat dianggap sebagai larik atau satu matra. Nah ini ya, pointer ini bahasa C-nya. Ini adalah indeks 0, 1 sampai ke M kurangi 1. Nah ini ya. Tapi ini sama seperti dasarnya memang harus bahasa C dulu sebelum masuk ke Python. Tapi memang di dalam Python lebih linguistiknya, pemrogramannya lebih sederhana dibandingkan bahasa C yang kita lihat di sini ya. Ini. Nah ini bahasa C-nya yang ada di dalam MATLAB seperti ini. Ini cara pemanggilan dan lain sebagainya, fungsinya. Ini bahasa C. Ini masuk ke bagaimana menampilkan citra dengan MATLAB dan lain sebagainya. Ini standar bahasa C. MATLAB itu menggunakan bahasa C. Nah ini pixel ditampilkan pada posisi J, I di layar dengan perbedaan sistem koordinat yang digunakan pada representasi citra pada layar peraga. Ini koordinat citra FIJ, ini koordinat layar X, Y. F itu adalah fungsinya, fungsi pixel tersebut yang memiliki satu nilai intensitas warna. Nah ini menampilkan, ini bahasa C ya. Nah ini membaca citra dari file citra mentah. Nah ini menampilkan citra mentahnya dengan MATLAB. Kalau ini menggunakan MATLAB. Nah ini MATLAB-nya menggunakan bahasa C. Nah ini menampilkan seperti itu. Kalau di dalam bahasa Python tinggal imshow saja, dimana kita harus membaca dulu imread ya, read dulu, lalu baru bisa ditampilkan. Jadi kita ngeload dulu citranya lalu ditampilkan. Pengolahan citra dengan MATLAB. Nah ini kalau di Institut Teknologi Bandung menggunakan MATLAB, tapi kita menggunakan bahasa Python. Nah ini sama sih, hampir sebenarnya sama seperti ini. Bagaimana cara membaca citra dan menampilkan ke layar. IMG ini adalah variabel dari ini kamera ini, dimana indeks 20 sampai 25 itu citranya berapa ini nilai intensitasnya. Nah seperti itu. Ini red itu 1, kalau blue itu 3, kalau green itu 2. Nah, cara menampilkan komponen warna merah dan biru ini indeksasinya, vektornya ditampilkan. Nah ini banyak ya, nilainya itu. Membaca citra GIF. Nah ini dengan bahasa MATLAB ya, menggunakan tools MATLAB dengan basicnya adalah bahasa C.
ini menyimpan citra. Ya, setelah ini akan ada diskusi ya untuk mahasiswa semuanya. Diskusi mengenai penjelasan saya tadi di slide demi slide, di mana diskusinya mengenai format file citra yang bisa nanti saudara jelaskan di diskusi. Ingat ya, selain saudara memantau video ini, juga mengikuti diskusi yang ada. Diskusi ini bisa saya bertanya kepada saudara ataupun saudara bertanya jika kurang jelas. Ini penting terkait saudara apakah menyimak video saya. Feedbacknya seperti itu diskusi. Jadi kuliah itu tidak hanya melihat video rekaman saya saja, tetapi saudara juga ikut berpartisipasi dalam diskusi yang sudah ada di dalam setiap pertemuan seperti itu. Nah, diskusi kali ini adalah menjawab. Silakan nanti membuat new discussion. Tugasnya adalah menurut saudara BMP, GIF, PNG, JPEG, TIFF, PGM, dan FITS dalam dunia nyata yang saudara sering sekali memfoto objek tertentu, format apa yang sering dipakai dan kenapa menggunakan format tersebut. Nah, silahkan membuat new discussion dengan nama dan name. Menurut saya format file citra yang sering banyak digunakan di dunia nyata adalah ini. Alasannya apa? Silahkan dipaparkan alasannya disertai dengan sumber pustakanya dari internet. Seperti itu ya mahasiswa. Silahkan nanti saya akan buatkan diskusi, forum diskusi, lalu saudara nanti menjawab pertanyaan saya ini. Jika nanti ada juga pertanyaan dari saudara, silahkan juga membuat forum diskusi, new discussion di sana. Begitu mahasiswa semuanya untuk perkuliahan kali ini mengenai format citra dan struktur data untuk citra pertemuan kelima. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.